Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal peluang. Di sini ada 8 soal tentang peluang. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja. Nomor 1, pada pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 8? Nah, ketika 2 dadu ini dilempar, maka kan ada kemungkinan yang paling muncul itu adalah 1 sampai 6 sebelah dadu yang pertama, dan dadu yang kedua adalah 1 sampai 6. Maka kalau kita jumlah, minimal yang paling sedikit adalah jumlahnya 2 sampai jumlahnya adalah 12, karena 6 kali 6 6 tambah 6 adalah 12. Nah, yang diminta di sini adalah jumlah mata dadu 8. Kita cari dulu jumlah mata dadu 8. Itu kalau kita itu begini. Cara mudahnya adalah dadu yang paling tinggi kan 6 ya. Maka pasangannya ini dari pertama muncul 6. Maka dari kedua ini harus muncul berapa supaya 8? Yang 2 ya. Kalau sudah ketemu 6 2 ini, maka 6 ini kamu turunkan sampai 2. 6 ini turun sampai 2. 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian 2 ini kamu naikkan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini secara otomatis jumlahnya ini adalah 8 semuanya. 6 tambah 2 8, 5 tambah 3 8, 4 tambah 4 8, 3 tambah 5 8, 2 tambah 3 8. Jadi jangan acak-acak ya. Kalau acak nanti biasanya ada 1, 2 yang kelewatan. Tapi kalau kita urutkan secara sistematis seperti ini, maka nanti akan ketemu semuanya. Nah, pertanyaannya adalah peluang, karena peluang adalah peluang untuk mencari peluang A. Untuk mencari peluang A sama dengan NA per NS. NA per NS. Nah, NA-nya sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian NS itu adalah karena 2 dadu berarti 6 kali 6 ya. 6 kali 6 adalah 36. Jawabannya adalah 5 per 36. Bisa ya? Matematika mudah melayat. Oke, next nomor 2. Dalam kegiatan seminar pendidikan yang diikuti 200 peserta, setiap peserta diberikan kupon undian. Panitia menyediakan door prize sebanyak 10 hadiah. Peluang setiap peserta seminar mendapatkan door prize adalah, nah ini hampir sama kayak tadi. Intinya adalah peluang itu adalah apa yang ditanyakan dibagi dengan keseluruhan. Yang ditanyakan adalah yang mendapat door prize. Sementara yang mendapat door prize ini adalah 10 kan ya. Totalnya adalah 200. Maka untuk mencari peluang A, sama ya rumusnya ya, kita nggak perlu nulis lagi. NA per NS berarti 10 per 200. 10-nya kita coret, tinggal 1 dibagi 2, 1 kita bagi dengan 20, tambahin 0,0 masih kurang, tambahin 0, 20 kali berapa ada 100, yaitu ada 5. Berarti jawabannya adalah 0,05. Nah, jawabannya adalah B, 0,05. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, next. Ke nomor 53. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 jika 2 dadu dilempar bersama-sama. Ini sama dengan nomor 1 langkahnya. Nah, cuma ini hati-hati, kadang-kadang kita kelirunya adalah di sini. Berjumlah lebih dari 10. Nah, ada kata-kata lebih ini, hati-hati. Kita tafsirkan dulu. Kita tafsirkan dulu lebih dari 10. Lebih dari 10 itu berapa sih? Lebih dari 10 itu adalah bisa 11, bisa 12. Lah mata dadu yang muncul di 11 itu 6, berarti pasangannya adalah 5. Kita turunkan jadi 5, kita naikkan 6. Udah ya, 65, 56. Kemudian kalau 12 ya 66, tidak ada kemungkinan yang lain. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3. Oke. Maka nanti peluang A sama dengan 3 per totalnya ada berapa? 36. 3 per 36, karena tidak ada kita seranakan, dibagi 3 1, bagi 3 12, 1 per 12. Nah, seperti itu ya. Sama dengan nomor 1, hanya saja di sini ada kata-kata lebih dari. Ini hati-hati, kita harus tafsirkan dulu lebih dari 10 itu berapa? Maka 11 sama 12. Oke, next. Nomor 4, pada pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 6 atau munculnya 3 angka pada dadu kedua? Di sini
dia memakai kata-kata atau, maka rumusnya adalah antara saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, rumusnya apa? Saya tuliskan dulu rumusnya. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, kalau pakai atau itu pasti pakai penjumlahan ini ya. Hanya saja yang berbeda adalah apakah nanti ada pengurangan. Nah, ini. Apakah nanti ada pengurangan ini atau enggak. Jadi rumus yang saya buat kuning ini bisa muncul bisa enggak. Tergantung dia saling lepas apa tidak saling lepas. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia saling lepas atau tidak? Kita tinggal lihat nanti ada yang sama apa enggak. Nah, contohnya gini, langsung logikanya seperti ini. Kita urut aja. Ini misalkan kita urut-urutan ya. Yang dimintakan jumlah mata dadu. Berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 6? Ya, berapa peluang muncul jumlah mata dadu 6? Kita urut di sini. Katakanlah di sini adalah 6 sama 3. Jumlah mata dadu 6 itu kan bisa kita berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 6? Jumlah mata dadu 6 atau munculnya 3 angka pada dadu kedua. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapa peluang munculnya jumlah mata dadu 6? Jumlah ya ini ya, munculnya jumlah mata dadu 6. Jumlah mata dadu 6 ini berarti kita bisa 6 ini bisa, kalau 6 nggak mungkin ya 5. 5 berarti 1. Berarti pasangannya 5, kita turunkan 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka nanti ada 51, 42, 33, 24, 15. Nah, di sini kan dia adalah jumlah mata dadu 6. Nah, atau munculnya 3 angka pada dadu kedua. Munculnya, maksudnya ini kayaknya kebalik ini kayaknya bahasanya ya. Inilah. Bukan munculnya 3 angka ya, tapi kayaknya munculnya angka 3. Nah, gitu maksudnya. Munculnya angka 3 ya pada dadu kedua. Nah, kalau angka 3 pada dadu kedua berarti nanti kita mendaftarnya bukan jumlah ya ini ya, tapi dadu kedua. Nah, jadi anggap aja dadu keduanya itu selalu 3. Dadu ketiganya adalah selalu 3 gitu. Selalu 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa aja 1,3, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3, 6,3. Nah, ini yang dimaksud adalah munculnya angka 3 pada dadu kedua. Jadi yang kedua ini selalu 3, tetapi yang pertama bisa berubah-ubah. Nah, maka untuk mencarinya adalah peluang A, ini ada berapa kejadian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 per 36 ditambah peluang B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Maaf, ada 6 per 36. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa peluang A irisan B ini bisa muncul atau enggak tergantung dari yang sudah kita daftar ini ada yang sama enggak. Kalau kita lihat di sini adalah 5,1 enggak ada, 4,2 enggak ada, 3,3. Nah, ini ada anggota yang di sini sama di sini ini sama. Ya, selain itu ada lagi enggak? 2,4 enggak ada, 1,5 enggak ada. Berarti ada satu anggota yang sama. Nah, kalau ada satu berarti maka di sini dikurangi 1 per maka di sini dikurangi 1 per 36. Pak, bagaimana kalau tidak ada yang sama? Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak ada yang sama antara anggota 1 dengan anggota 2, maka rumusnya yang kuning ini dihilangkan. Maka hanya peluang A ditambah peluang B. Nah, cukup itu aja. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita di sini maka 36, 5 tambah 6, 11 dikurangi 1 jadi 10. Nah, jawabannya adalah 10 per 36. Ada enggak? Kalau enggak ada kita ada ya. Oke, ada. Berarti maaf. Ada 10 per 36, maka jawabannya adalah A. Oke. Next nomor 5, di dalam kotak ada 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 2. Nah, akan diambil 2 kelereng berturut-turut. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan
kelereng putih pada pengambilan kedua jika pengambilan pertama dikembalikan. Jadi intinya adalah ada kelereng merah sama putih ya. Kita tulis, kita rangkum. Ada merah sama putih. Kelereng merah ini ada 6 sama kelereng putihnya ada 4. Oke. Nanti akan diambil 2 kelereng, tetapi pengambilan pertama itu dikembalikan. Nah, yang ditanyakan yang pertama itu adalah peluang terambil kelereng merah pada pengambilan 1 ini merah. Kemudian pengambilan kedua adalah putih. Pengambilan kedua ini adalah putih. Nah, karena dikembalikan berarti jumlahnya 10 ya, tetap ya. Berarti yang merahnya ada berapa di sini? 6 per total yaitu 10, ini peluangnya. Karena dikembalikan berarti tetap jumlahnya 10, berarti putih sekarang putih yaitu 4 per 10. Nah, seperti itu ya. Karena di sini tentukan peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan dan. Nah, ini ada kata-kata dan, maka nanti dikalikan. Nah, seperti itu. Kita bisa mencoretnya yaitu 6 dengan 10. Kita bagi 2, 3 dan 5. Kemudian ini kita bagi juga. Kita bagi dengan 2 yaitu 2 sama 5. Maka jawabannya adalah 6 per 25. 6 per 20. Nah, jawabannya adalah D. 6 per 25. Oke, next nomor 6. Di dalam kantong terdapat 6 bola putih sama 4 bola hitam. Akan diambil 2 bola secara acak berturut-turut. Tentukan peluang terambil bola putih pada pengambilan 1 dan terambil bola hitam pada pengambilan kedua. Tetapi di sini tidak dikembalikan lagi. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Nomor 5 dikembalikan, nomor 6 tidak dikembalikan. Kita daftar dulu lagi seperti tadi ya. Oke. Ini hampir sama. Coba bedanya adalah satunya dikembalikan, satunya enggak. Ini enggak dikembalikan. Oke, bagaimana Pak kalau enggak dikembalikan? Di dalam kantong kita dulu ya. Kita ada bola putih sama ada bola hitam. Bola putihnya ada 6, bola hitamnya ada 4. Kalau kita jumlah ada 10. Di kejadian pertama, di kejadian kedua. Kejadian pertama peluang bola putih. Kemudian kejadian kedua ini adalah hitam. Nah, di sini tidak dikembalikan. Maksudnya tidak dikembalikan gini. Di kejadian pertama itu kan yang diminta putih, berarti putihnya ada 6, per totalnya adalah 10. Ini adalah peluangnya. Nah, karena putihnya itu sudah terambil 1, maka putihnya ini hilang. Maka tinggal 5. Nah, 4-nya tetap masih ada 4. Maka nanti di sini jumlahnya udah berbeda. Jumlahnya adalah 9. Karena tadi nggak dikembalikan 1. Maka yang diminta hitamnya ada 4. Hitamnya ada 4 per. Hitamnya tetap ya. Karena tadi yang pertama kan yang diambil putih. Maka putihnya yang berkurang. Hitamnya tetap 4 per 5 tambah 4 yaitu 9. Nah, sama ya. Karena tadi menggunakan dan tadi. Kita kalikan. Maka 6 dengan 10 bagi 2 adalah 3. 5. 4 dengan 9 tidak bisa ya. 9 dan 3 bisa. 3 dan 9 bisa yaitu 3. Berarti jawabannya adalah 4 per 15. 4 per 15. Nah, jawabannya adalah A. Sampai sini paham ya? Matematika mudah merakyat. Oke. Nah, tinggal 2 soal. Dari 60 kali pelemparan sebuah dadu, maka frekuensi harapan munculnya matahari faktor dari 6. Saya tuliskan dulu rumus dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini adalah FH sama dengan N kalikan dengan peluang A. Peluang A tadi kan sudah ada rumusnya ya, yaitu NA per NS. N ini apa? N ini adalah berapa kali dia dilempar. Nah, karena ini ada 60, maka N-nya adalah 60. Nah, peluang A tadi kan apa? NA per NS. Karena di sini pakai 1 dadu, maka NS-nya adalah 6. Nah, tinggal yang ditanya adalah faktor dari 6.
faktor dari 6. Faktor dari 6 ini adalah bahasa mudahnya faktor dari 6. Kalau memang tidak tahu faktor dari 6 adalah 6 ini bisa dibagi berapa saja. Nah, gitu. 6 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, 4 tak bisa, 5 tidak bisa, 6. Berarti ada berapa? Ada 4. Maka nanti di sini kita isi 4. 60 dengan 6 yaitu 10. 10 kali 4, 40. Maka jawabannya adalah 40 kali. Nah, terakhir nomor 8. 3 keping mata uang logam yang sama dilempar bersama-sama sebanyak 40 kali. Frekuensi harapan agar munculnya 2 gambar di sebelah atas adalah. Nah, ini sebenarnya ada cara untuk mencari ini, sebenarnya ada cara manual sama ada cara, bukan cara cepat ya, tapi sekedar logika saja sebenarnya, tapi lebih cepat daripada yang manual. Kalau manualnya gini, 3 keping mata uang kan logam dilempar bersama ya. Maka kalau kita mencari NS-nya, jadi kita buat 3. Nah, pertama misalkan muncul angka semua ya, kemudian angkanya 1, angkanya 2 misalkan, berarti bisa angka-angka, kemudian bisa angka di sini, bisa angka di sini. Maksudnya di sini adalah gambar di belakang, gambar di tengah, gambar di depan. Berarti masih baca lagi ya. Kemudian angkanya kalau 1 berarti kalau angkanya 1 bisa angka di depan, di tengah, di belakang. Maka yang ini berarti gambar. Nah, gitu sebenarnya. Ini enggak ada yang sama, ini nggak boleh sama ya, ini beda semuanya. Yang terakhir adalah gambar-gambar semuanya. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Itu yang dimaksud adalah 3 keping uang logam ketika dilempar, yang muncul bisa AAG, AGA, dan seterusnya sampai GGG. Nah, ini untuk mencari frekuensi harapan. Frekuensi harapan tadi N kalikan dengan peluang A. Berapa kali dia dilempar? 40 kali. Peluangnya adalah, yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah agar munculnya 2 gambar. 2 gambar di sini adalah, berarti gambarnya ada 2 ya. Ini gambarnya 1, gambarnya 2, ini gambarnya 2, depan sama belakang, ini gambarnya 2, depan sama tengah ya. Maka ada berapa? Ada 3. Ada 3 per totalnya adalah 8 ya. Sekarang ada 8. Oke. Maka 40 dibagi 8, 40 dibagi 8 ketemunya 5. Sebentar. Ketemunya 5. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Nah, sampai sini. Bisa dipahami ya? Nah, Pak, tadi katanya ada cara mudahnya. Ya, cara mudahnya sebenarnya kita hanya menghemat ini saja. Jadi kita nggak perlu ini, tapi kita cukup gini. Kan yang dimintakan 2 gambar. Nah, karena 3 mata uang, tiga mata uang, maka kita buat 3 sama seperti ini. Kemudian karena yang diminta 2 gambar, kita nggak perlu merekap semuanya ini. Jadi langsung aja, gambarnya di depan, kemudian berarti angkanya kan di belakang ya, bisa angkanya di belakang, bisa angkanya di tengah, bisa angkanya di depan. Maka rasanya ini gambar. Berarti nggak ada kemungkinan yang lain karena angkanya di sini. Jadi kalau yang ditanya itu gambarnya 2, sementara angkanya 1, yang kita jadi patokan itu angka. Angkanya di belakang, angkanya di tengah, angkanya di depan, cuma gitu aja. Selebihnya berarti gambar. Oke, berarti ada berapa? 3. Nah, berarti tanpa yang saya buat ini, kita bisa mencari langsung 3. Pak, bagaimana dengan 8-nya? Nah, untuk mencari ruang sampel itu sebenarnya mudah juga. Untuk mencari ruang sampel NS, itu kalau misalkan bahasa merakyatnya itu adalah, jadi tinggal gini aja. Bentar, 3 keping mata uang ya. Kalau bahasa merakyatnya itu adalah muka pangkat banyak. Nah, gitu kalau saya. Muka banyak ya, bukan banyak muka ya. Ini beda. Hati-hati jangan kebalik. Untuk mencari NS itu adalah muka pangkat banyak. Maksudnya gini. Nah, kalau kita mencari, katakanlah kita mencari ada 3 uang
ada 3 keping mata uang. Mata uang itu kan mukanya ada 2 ya, maka 2 dipangkatkan dengan banyak. Di sini kan ada 3, maka 2 pangkat 3 alias 8. Nah, kita coba lagi yang di sini ya. Kalau 2 dadu kan ada 36 tadi ya. Ini misalkan. Nah, ini ada 2 dadu. 2 dadu kan 36. Kalau kita cari NS, kenapa NS-nya di sini 36? Sebenarnya untuk mencari, kalau memang kita nggak tahu kenapa itu 36, 2 dadu itu kan berarti, jadi ingat rumusnya adalah NS muka pangkat banyak. Mukanya dadu itu bukan 2, mukanya dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti mukanya ada 6. Banyaknya berapa? 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Nah, seperti itu ya untuk mencari NS ya. Bisa dipahami ya? Matematika mudah, merakyat. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.